di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya. Subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang baik ya. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari ini dulu ya. Sebelum kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ini materi yang akan kita pelajari, keadaan iklim Indonesia. Nah, siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Sudah siap semua? Bagus, langsung kita mulai ya. Nah, lanjut. Nah, tentang keadaan iklim Indonesia yang kita pelajari adalah pengaruh letak geografi keadaan alam. Indonesia merupakan negara kepulauan pertemuan dua samudra besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan diakui daratan luas, yaitu Asia dan Australia. Nah, hal itu berpengaruh terhadap kondisi alam. Itu yang pertama, wilayah Indonesia beriklim laut. Yang kedua, Indonesia memiliki iklim musim. Nah, Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri atas daratan seluas 1.922.480 km persegi dan lautan
seluas 3.257.483 km persegi. Nah, ini berarti wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya. Nah, jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi di Indonesia dapat dibedakan itu menjadi ada dataran rendah, dataran tinggi, ada bukit, ada gunung, dan pegunungan. Lanjut, bagus. Nah, yang kedua, pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk. Nah, Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, yakni dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Yang kedua, Indonesia terletak di antara negara-negara berkembang, sehingga memiliki banyak mitra kerjasama. Yang ketiga, lalu lintas perdagangan dan pelayaran di Indonesia cukup ramai, sehingga menunjang perdagangan di Indonesia dan menambah sumber devisa negara. Nah, pengaruh letak astronomis Indonesia. Wilayah Indonesia paling utara adalah Pulau W di Nangro Aceh Darussalam yang berada di 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan itu adalah Pulau Rocky di Nusa Tenggara Timur yang berada pada 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat itu adalah di ujung utara Pulau Sumatera yang berada pada 95 derajat bujur timur. Adapun wilayah Indonesia paling timur di kota Merauke yang berada pada 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang mari kita melihat garis lintangnya. Nah, dalam garis lintang itu berdasarkan letak lintangnya, wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Hal ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri yang pertama memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki hujan hutan tropis yang luas, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Menerima penyinaran matahari sepanjang tahun. Nah, banyak terjadi penguapan sehingga kelembapan udara cukup tinggi. Nah, dilihat dari garis bujurnya, letak astronomis Indonesia yang berada di antara 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur itu menjadikan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu daerah waktu Indonesia bagian barat disingkat dengan WIB, daerah waktu Indonesia bagian tengah disingkat dengan WITA, daerah Indonesia bagian timur disingkat dengan WIT. Nah, hubungan letak geografis dengan perubahan musim di Indonesia. Peredaran semu matahari tahunan. Peredaran semu matahari itu adalah gerakan semu matahari dari Khatulistiwa menuju garis lintang balik utara 23 derajat lintang utara, kembali ke Khatulistiwa dan bergeser menuju ke garis lintang balik selatan 23 derajat lintang selatan dan kembali lagi ke Khatulistiwa.
Nah, itulah peredaran semu matahari tahunan. Nah, hubungan letak geografi dengan perubahan musim di Indonesia itu yang kedua, terbentuknya angin muson. Nah, yang pertama angin muson barat. Angin muson barat itu bertiup setiap bulan Oktober sampai bulan Maret. Saat kedudukan semu matahari di belahan bumi selatan, dengan hujan. Angin muson timur bertiup mulai bulan April sampai September, di mana kedudukan semu matahari di belahan bumi utara. Itu adalah musim kemarau. Nah, sekarang kalian saksikan video berikut untuk lebih jelasnya. Lanjutin.
Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Kondisi iklim Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah beriklim tropis? Ciri iklim tropis itu adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah iklim tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang, sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Suhu pada musim dingin dapat mencapai sekitar 20 derajat Celcius, sedangkan pada saat musim panas dapat mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Nah, secara umum, keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Nah, gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut itu adalah yang pertama, iklim musim itu dapat dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Nah, yang kedua, iklim tropis. Karena di Indonesia berada di daerah tropis, suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut. Nah, iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, berbagai jenis iklim tersebut berdampak pada tingginya curah hujan di Indonesia. Curah hujan di Indonesia bervariasi antar wilayah, tetapi umumnya sekitar 2.500 mm per tahun. Walaupun angka curah hujan bervariasi antar wilayah di Indonesia, tetapi pada umumnya tergolong besar. Kondisi curah hujan yang besar ditunjang dengan penyinaran matahari yang cukup, membuat Indonesia sangat cocok untuk kegiatan pertanian, sehingga mampu memenuhi kebutuhan penduduk akan pangan. Nah, hal yang menarik bagi Indonesia adalah terjadinya angin muson. Nah, angin muson itu adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Pada saat lautan atau samudra menerima penyinaran matahari, maka diperlukan waktu yang lebih lama untuk memanaskan lautan. Sementara itu, daratan lebih cepat menerima panas. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia. Nah, secara garis besar, bentuk muka bumi di Indonesia terdiri atas itu ada pantai, ada bukit, ada dataran tinggi dan dataran rendah, ada gunung berapi, serta pegunungan. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI. Belajar online nggak masalah. Don't forget to watch our English class in our YouTube SMP YPI Pulau Gadung.
bahasa Inggris di YouTube channel SMP YPI setiap hari Senin jam 1 sampai jam 2 siang di kelas bahasa Inggris. Oke? Bye. Don't forget ya. Don't forget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kembali lagi bersama Ibu di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya. Selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan aktivitas penduduk Indonesia, yaitu terbagi menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama tergantung pada alam. Nah, aktivitas penduduk yang tergantung pada alam itu adalah pertanian, perkebunan, perikanan. Nah, yang kedua, tidak bergantung pada alam. Nah, yang tidak bergantung pada alam itu yaitu kegiatan industri, jasa, perdagangan. Dijelaskan lagi. Nah, sekarang kita melihat bentuk muka bumi yang berupa pantai. Nah, inilah bentuk pantai. Pantai itu adalah merupakan daerah pertemuan antara daratan dan laut. Ke arah dapat membuktikan bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut ya, seperti pasang surut, angin laut, dan rembesan air asin. Sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, seperti penyembulan hutan dan pencemaran. Itu yang dinamakan pantai. Nah, sekarang yang kedua itu adalah mengenai bukit. Bukit itu adalah bagian dari permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dengan ketinggian kurang dari 600
mm dari kudapan air. Bukit tidak tampak curam seperti hanya gunung perbukitan berarti kumpulan dari sejumlah bukit pada suatu wilayah tertentu. Di daerah perbukitan, aktivitas penduduknya tidak seperti di dataran rendah. Sekarang dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di kedalaman air laut. Daerah ini memungkinkan mobilitas penduduk berlangsung lancar, seperti halnya di dataran rendah. Oleh karena itu, beberapa dataran tinggi di Indonesia berkembang menjadi pemusatan ekonomi penduduk. Contohnya, dataran tinggi Bandung. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian dari permukaan bumi dengan letak ketinggian 0 sampai 200 mm di atas permukaan air laut. Daerah dataran rendah, aktivitas yang dominan adalah aktivitas pemukiman dan pertanian. Ini ada gunung berapi. Gunung berapi atau gunung api secara umum itu adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas atau bahan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat gunung itu meletus. Ini pegunungan. Beda dengan gunung. Gunung bagian dari permukaan bumi yang menjulang tinggi dibanding dengan daerah sekitarnya. Biasanya bagian yang menjulang tinggi tersebut dalam bentuk puncak-puncak gunung dengan ketinggian 600 meter di kedalaman permukaan air laut. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang merupakan kawasan yang terdiri atas deretan gunung-gunung dengan ketinggian lebih dari 600 meter di kedalaman permukaan air laut. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian saksikan video berikut ini.
Demikian materi pembelajaran untuk hari ini. Semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar, agar kita dapat kembali belajar di sekolah dan bertemu dengan serta Bapak dan Ibu guru. Kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online, enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera, roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.